sebab harinya lebih sedikit, 365 dibanding 354, jadi lebih cepat 11 hari. Berarti kalau nanti kita mau ngitung berapa umur kita berdasarkan tahun hijrah, umur yang sekarang ditambah 11 kali umur sekarang, 11 hari kali umur sekarang, kemudian dikonversi jadi tahun. Sampai ke 50 tahun. Setahun berapa? Iya. Itu gawe saja. Sebab dalam kisah Al-Kahfi itu 300 jadi 309. Salasa mi'atin sinin wazdadu tis'an, itu dalam Quran disebutkan surah Al-Kahfi ayat 25. Jadi kalau hitungan tahun hijrahnya itu, hitungan tahun samsiahnya itu 300 tahun, hitungan tahun hijrahnya itu sudah 309 tahun. Salasa mi'atin sinin 300 tahun, wazdadu tis'an tambah 9, jadi 300 jadi 309. Jadi kalau 50 bagi 6 kan, jadi 9 bagi 6 sekitar 1,2 atau berapa, jadi sudah lebih setahun konversinya. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersusah payah berjuang menyebarkan kebaikan, kebenaran agama Islam ini, sehingga kita termasuk orang yang beruntung yang dipilih menjadi pengikut beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada subuh pertama tahun 1444 Hijrah ini, mari kita renungi kehidupan kita dengan berkaca pada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Hadis ini ada dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, Sahih Muslim. Disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa suatu ketika Nabi itu memeriksa pasar. Dia mencek pasar, apa benar ini orang di pasar ini. Jadi dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratit ta'am. Jadi Nabi masuk ke pasar lewat di depan seorang penjual kurma. Jadi subratit ta'am itu artinya tumpukan makanan. Maksudnya kurma. Kurma itu kan mau dijual kan ditumpuk kan, orang jual buah kayak gitu. Jadi Nabi mau meriksa pasar. Ketika hadis ini saya sampaikan di masjid kompleknya Profesor Edi Sapri Faiz, dia bilang kalau begitu pasar di Singapura itu lebih Islami dari pasar kita, katanya. Kenapa, Bro? Karena di Singapura itu ada tim, ada lembaga yang secara berkala memeriksa pasar itu. Mana tahu ada yang jual buah yang sudah busuk misalnya, yang sudah kadaluarsa makanan yang dia jual, atau yang harganya fluktuatifnya tidak logis.
Kita kan tidak ada yang meriksa pasar, pokoknya terserah pasar aja. Mau menipu dia, mau jujur dia, mau main karek kayu dia di situ, tidak peduli. Kalau sudah menawar harus beli, kan ada juga yang begitu. Jadi Nabi mau periksa itu orang di pasar. Wa adkhala yadahu fiha. Nah, kemudian Nabi masukkan tangannya ke tumpukan kurma tadi itu. Nyorasuk ke bawah. Nah, karu masukkan tangannya ke dalam itu. Dia periksa. Kalau kini kita beli buah bisa periksa itu. Kadang-kadang agak panjang saya cari ketimbangannya itu tersinggung ya kan. Untuk udah jujur loh. Biasanya orang yang marah diawasi kejujurannya memang tidak jujur. Kalau dia jujur kan cuek aja. Perisolah nama itu kan. Aku gak cari itu. Kuli baru bapak baru kan, baru jalan so kalau baru tibo kan. Padahal bisa jadi baru atau gimana, atau sudah lama. Jadi memang banyak problem di kita. Kiranya lah batin lawan kan. Jadi Nabi masukkan tangannya ke dalam apa tadi itu, ke dalam kurma tadi itu. Fanalat asabi'uhu balalan. Ketika jari-jarinya berada di dalam tumpukan kurma itu, dia merasakan ada air. Jadi basah di bawah. Jadi rupanya di atasnya kurmanya kering, bagus, kualitasnya tinggi, harganya mahal. Di bawahnya kurma jelek, yang basah, yang lembek, yang kualitasnya rendah, dan kalau dijual harganya murah. Tapi kalau dia menjual dengan cara seperti itu, harganya mengikuti kurma bagus atau mengikuti kurma jelek itu. Kalau di Bali bagus saja tuh. Mengikuti yang rancak. Jadi kemudian setelah Nabi rasakan ada air itu, ada yang basah, yang lembek, yang jelek di bawah itu, Nabi kemudian katakan, qala Rasulullah SAW, ma hadza ya sahib at-ta'am. Ini apa ini Pak? Pak yang jual kau ini apa ini? Kau busuk kau buah air. Kira-kira begitu kan? Kan kadang-kadang ada yang buah tu di dalam plastik kan, tak boleh buka, rupanya ada busuk dua kan, juga salah kan kadang-kadang. Jadi dikatakan mahada, apa ini? Ya sahibat ta'am. Ini tidak benar ini. Di atasnya bagus, di bawahnya jelek. Nanti kamu jual dengan harga yang di atas. Ini kan tidak benar ya. Ini penipuan. Jadi kemudian yang jual ini berdalih, ya Rasulullah, asabat as-sama. Wahai Nabi, ini karena hujan. Jadi ada yang menimpanya dari langit, asabat as-sama. Langit menimpanya, maksudnya hujan. Saya sebenarnya tidak mau curang. Ini bukan curang ya Rasulullah, tapi hujan yang bikin ini basah. Dia mau menyalahkan takdir itu. Ikut tidak salah, hujan dan salah. Kalau hujan salah, Tuhan yang berkehendak. Berarti ini takdir, bukan kehendak saya. Kan ada yang berdalih begitu ya. Aku kerja padu baca kak dek galang-galang, baca kak dek ulang kan? Itu kan menyalahkan takdir. Kenapa Allah jadikan miskin sehingga saya berhak ngambil ini, ngambil itu dan lain sebagainya. Ini secara berpikir yang tidak benar. Seolah-olah Allah itu salah setting terhadap dirinya. Jadi dia katakan, kenapa ini basah? Asabat sama ya Rasulullah, hari hujan.
Kata Nabi begini, ya, tegas Nabi di situ. Afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu nas. Kalau memang basah, jelek, kena hujan seperti ini menurutmu, kenapa tidak kamu taruh di luar, di atas yang lain? Kenapa ini bukan kamu taruh di atas? Soal kamu jual ada yang jelek, ada yang harganya murah, itu kan tidak masalah. Kan dalam jual beli ini ada barang yang bagus, barang yang menengah, barang yang jelek. Nanti dibeli sesuai dengan kualitas masing-masing, asal sepakat, asal ridha. Itu kan boleh. Tapi bukan kayak gini caranya, kamu sembunyikan di bawah. Ini bukan karena kamu ingin jujur disebabkan kejelekannya ini tapi kamu ingin mengelabui orang yang beli, seolah-olah semua kurma kamu ini bagus. Makanya yang jeleknya ditutup dengan yang bagus. Persoalannya adalah kenapa tidak kamu keluarkan? Kai yarahun nas, agar orang tahu, agar orang melihat. Nanti kalau orang melihat ini kurmanya ini bagus, dia nawarnya tidak terlalu jumping bana arago, tidak terlalu turun bana kan. Kalau kau jelek, bisa dia tawar seperti itu, kan fair. Jadi soalnya bukan ini basah, ini kering, ini jelek, ini bagus, ini murah, ini mahal, tapi kamu tidak menjelaskan itu. Jadi kalau kita mau jualan itu, kalau sekarang ini kan terbalik, yang penting ceritakan bagus sudah. Kau ndak tahun sekian, kau yang kuatnya, kau irit, kau belum pernah jatuh. Kalau jual kendaraan kan kayak gitu kan. Ketika ditanya jeleknya, dia menghindar. Ya Pak Pareso salah seorang, malah dalam waktu sekian itu Pareso mesinnya itu, boleh kau beli auto kan. Padahal kewajiban orang yang menjual itu adalah menceritakan apa adanya itu, khususnya yang jeleknya itu. Sebab nanti ketika dia ngomel, ketika dia komplain, ketika dia menggerutu, malah mengutuk, tertipu, itu berakibat langsung kepada harga yang kita terima. Kalau orang tidak peduli itu berarti dia tidak peduli hidupnya. Akan kecelakaan memakan sesuatu yang istilah kita sekarang disumpahi. Jadi kata Nabi, kenapa tidak kamu keluarkan? Akhirnya kan Nabi tutup dengan tegas begini. Kata Nabi selanjutnya, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu-nipu seperti ini, dia bukan golonganku. Betul. Artinya Anda orang Islam, kamu bisa tercabut dari status muslimmu, terlepas kamu mengerjakan apa-apa yang lain. Setidaknya ini menggerus nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man ghasya falaysa minni. Siapa yang hidupnya cari uangnya, cari rezekinya kayak gini, ini tidak golonganku. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi Bapak dan Ibu, dari hadis ini terkait dengan yang kita sebut tadi, ini adalah bagian yang bisa kita kategorikan. Semua kita tahu curang itu haram, curang itu dimarahi Allah, bohong itu dimarahi Allah. Tetapi tidak jarang ini menjadi jurus terbaik dalam kita mendapatkan rezeki. Tidak jarang itu. Ini yang mau kita renungi. Kita bisa dilemparkan ke neraka gara-gara yang kita anggap ini kan sudah biasa begini. Tuh situ terkait itu loh, petang terkait itu loh, ambolah barang ambo itu sih terus tidak ada masalah selama itu. Seringkali itu menjadi area pembenaran, alat justifikasi terhadap kesalahan yang kita lakukan itu. Dalam bidang apa saja. Ini kan kebetulan yang dicek oleh Nabi pasar.
Karena pada masa Nabi itu pusat aktivitas itu yang terbesar kan pasar. Kalau enggak pertanian kan, tapi pertanian kan enggak ngumpul orang. Nah, kalau ini di pasar, satu dicek saja jadi pelajaran bagi yang lain. Dan dalam kesempatan lain Nabi juga cek-cek yang lain. Andai Nabi hidup di zaman kita sekarang, dan ini pelajarannya bagi kita, tentu Nabi juga akan periksa pasar, periksa sekolah, periksa kantor, periksa sawah dan lain-lain sebagainya. Sejauh mana kesesuaian aktivitas orang di situ dengan ajaran Nabi. Dia datang ke kantor kita misalnya, dia datang ke UIN, dia datang ke kantor mana. Nabi ngecek, ini siapa di sini? Kok kosong kursinya? Sianu ya Rasulullah, mayo no di kafe, ota-ota di kafe. Nah, kan kayak gini kasusnya itu. Dia pergi, ada urusan ya Rasulullah. Biasanya kalau sudah di absennya ada urusan, beko baliknya kalau daki-daki asar saja lepas orang ke absen pulang. Nah, kan bisa begitu temuan Nabi. Atau mungkin Nabi cek, Bapak siapa? Sanu ya Rasulullah. Tugas Bapak di SK kan apa? Ini ya Rasulullah. Kok main-main HP saja? Kok main-main game saja? Kok baca-baca koran saja? Padahal nanti di laporan akhir bulannya itu semuanya lengkap itu. Kerja saya sesuai dengan tupoksi 1 sampai 15 cocok. Di ACC oleh atasannya. Semuanya pas. Dan dengan laporan ini saya berhak dapat gaji lengkap awal waktu. Coba kalau terlambat. Coba kalau tidak lengkap. Coba kalau kurang. Itu cerepetnya sampai ke ujung Afrika itu orang tahu. Sebab dia mengungkapnya di medsos kan. Semua orang di seluruh dunia ini bisa akses. Itu adalah bagian yang disebut oleh Nabi, man ghasya falaysa minni. Siapa yang hidupnya dengan tipu-tipu, curang-curang seperti ini dan dia kemudian dapat rezeki, maka itu bukan golongan. Kan harta ini sesuatu yang tasarrufnya banyak ini. Ikutan dari dapat uang karena kerja ini kan sungguh banyak. Dimakan, makan jadi apa, kemudian jadikan sekolah anak, jadikan beli baju, belikan beli makan, bayar ini, bayar itu. Setelah itu ada 2, 3, 4, 5 lagi ikutan kegiatan setelah itu. Ketika yang di sininya rusak, tentu akan rusak ke bawahnya. Ya kan? Nah, makanya dalam perintah mencari halal dan thayyiban itu dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu himbauannya bukan orang yang beriman. Tapi di situ ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, tidak orang beriman saja disebut situ. Artinya kepentingan rezeki yang baik, yang halal, yang jauh dari materi dan proses yang membawa keharaman itu bukan hanya kebutuhan orang yang beriman. Orang kafir pun kalau dia tidak halal makannya dengan cara yang dibenarkan tadi itu, ada tipu-tipu dan lain sebagainya itu, dia juga rusak. Jadi ini bukan problem kehidupan muslim saja, tapi problem kemanusiaan secara keseluruhan. Cuma sebagai seorang yang mendeklarasikan pengikut Nabi Muhammad, pembawa ajaran yang sudah disempurnakan, yang sudah dibenarkan dari sebelumnya, kita menjadi modelnya, menjadi uswatun hasanahnya, iya. Nah, menjadi khairu ummahnya, iya.
Tapi ini kebutuhan setiap manusia. Wah, mau tak apa-apa dah. Wah, kamu mau nak Islam, mau makan babi, tetap aja merusakkan dia. Mentang-mentang dia tidak Islam, kemudian dia makan babi yang di situ kata Allah haram, dia tidak apa-apa, tidak begitu. Saya kan tidak Islam, pokoknya saya minum alkohol, saya tetap aja dia rusak. Nah, jadi inilah yang mau kita evaluasi diri kita. Kita butuh sesungguhnya evaluasi internal. Kalau mungkin kita kompak-kompak satu sama lain, minta saling dinasihati. Akini nasihat kawan kamu sampai sejauh kau gitu kalau lama berkawan. Itu penting sesungguhnya. Cuma sayangnya sekarang itu tidak sedikit orang yang minta dinasihati bahasanya, tapi sebenarnya dia minta dipuji. Ketika dikritik langsung berak dak doge itu kah tu. Padahalnya tadi kita coba nasihati kamu sampai siku salah. Tapi ketika dikasih nasihat, dia langsung defensif. Oh, dak doge betul itu maksud itu. Padahal tadi dia judulnya minta nasihat. Sekarang yang jujur arah itu, coba nasihati aku. Cuma sekarang kan cari orang yang mau menasihati dengan jujur itu kadang-kadang susah. Orang lebih banyak cari selamat ketika kasih nasihat, lindak kata singgung, efeknya kamu. Apalagi kalau orang kaya, apalagi kalau orang berpangkat, itu orang akan memperbaiki bahasanya sebaik mungkin, malah substansinya dirubah dari salah jadi benar. Anda doge pak salah pak elok sudah mau apa orang sanang tu orang sanang saja itu. Kalau orang kaya, kalau orang berpangkat, punya posisi ini itu, kalau mengecek jujur, kalau nanti bodoh. Jadi kita perlu punya kawan spesial dalam makna dia mau berkata benar pada kita, dia mau nasihati. Nanti kalau mau salah tolong ingatkan ya, itu penting. Jadi kita manfaatkan momen 1 Muharram ini untuk lebih mengoreksi sesuatu yang kalau diserahkan ke orang lain koreksinya kita jarang dapat itu. Karena ini sudah biasa. Memang mau itu orang seperti ini. Kadang-kadang seperti itu. Cula cari situ. Mau deko orang satu jago. Tidak ada yang tidak terkait. Seolah itu benar karena sudah dilakukan oleh orang banyak. Janji jam 9 kemudian datang jam 10 itu kalau mau itu orang sudah. Seolah itu jadi benar. Inilah bagian dari jalan untuk memperbaiki kualitas kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan inspeksi internal terhadap diri kita berkaitan dengan hal-hal yang kalau diharapkan orang lain tidak mungkin untuk koreksi kita dalam hal ini, kecuali orang-orang yang betul-betul jujur dan ikhlas menasihati kita. Semoga kita lebih baik lagi di tahun ini dibanding tahun sebelumnya, sehingga derajat kita lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon banyak maaf atas salah dan khilaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.